Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mahasiswa pembangunan pertanian berkelanjutan. Mohon maaf untuk kuliah terakhir kita. Saya terpaksa membuat video record saja untuk pembelajarannya karena mengganti waktu kuliah ternyata tidak ada waktunya lagi ya. Minggu ke-8 ini ternyata langsung UTS. Ya, saya share screen PPT kuliah kita. Topik kuliah kita yang terakhir ini adalah tentang pembangunan pertanian in action. Artinya bagaimana membangun pertanian yang sudah dilakukan selama ini ya. Buku yang menjadi pijakan dalam pembangunan pertanian sejak awal modernisasi itu adalah buku A.T. Mosher. Ini buku yang sebaiknya Anda kenal ya. Setiap semua mahasiswa yang belajar pertanian, pembangunan pertanian harus mengenal buku ini. Saya tidak ingat ini apakah buku ini sudah dibahasa Indonesia kan ya. Getting Agriculture Moving. Bagaimana membuat pertanian bergerak maju. Hal-hal esensial dalam pembangunan dan modernisasi di pertanian. Terbitkan di tahun 66. Ya, menjadi dasar dalam pembangunan pertanian di Indonesia sejak awal Orde Baru terutama. Kita mengenal Green Revolution, intinya ada di buku ini ya. Apa yang harus dilakukan? Ini yang harus Anda pahami ya dalam konteks membangun pertanian. 5 faktor pokok, faktor esensial dalam pembangunan pertanian. Nah, artinya apa? Uh, untuk membangun pertanian tanpa kelima ini, pembangunan pertanian sia-sia. Ya, itu yang diasumsikan di dalam konsep pembangunan pertanian di awal modernisasi. Ya, secara khusus kelima ini saya jelaskan satu persatu. Ya, bisa kita lihat bagaimana konsep berpikirnya. Pertama, pasar. Ya, cara membangun pertanian, hal yang pokok pertama kali adalah ketersediaan pasar. Artinya, kalau kita mau menghasilkan produk pertanian dari satu usaha tani lebih banyak, tentu petani tidak sanggup untuk mengkonsumsi semuanya. Ya kan? Artinya petani kita dorong untuk memproduksi, meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya, sehingga sebagian yang dihasilkan tersebut bisa dijual ke pasar. Artinya pembangunan pertanian ini adalah berusaha menghasilkan market surplus, ya, kelebihan dari kebutuhan petani masuk pasar. Maka ketersediaan pasar menjadi esensial. Tanpa pasar, petani tidak ada dorongan untuk melakukan peningkatan produktivitas. Katakan gitu, peningkatan pembangunan pertanian tidak akan berhasil kalau pasarnya tidak disediakan. Petani kita dorong untuk meningkatkan produktivitas, kita kasih pupuk, kasih apa segala macam, produksinya sudah naik, dia tidak sanggup menyimpannya atau mengkonsumsinya, harus dia jual. Maka ketersediaan pasar menjadi sangat esensial. Yang kedua faktornya adalah teknologi yang terus berkembang, yang senantiasa berkembang. Ya, nah di sini makanya sejak awal Orde Baru itu fakultas-fakultas pertanian didorong terus untuk mencari temuan-temuan bagaimana meningkatkan produktivitas lahan, bahkan teknologi untuk melakukan ekstensifikasi lahan, mencoba mencari lahan-lahan baru untuk bisa menjadi lahan pertanian. Nah, ini teknologi, teknologi kesuburan tanah, teknologi budidaya, teknologi hama penyakit tanaman, ya, teknologi mekanisasi pertanian sangat dibutuhkan karena tantangannya adalah dengan teknologi yang ada sekarang, jadi pada masa awal modernisasi
tidak akan sanggup meningkatkan produksi yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal bahkan nasional, ya. Teknologi harus terus berkembang. Tanpa perkembangan teknologi tidak akan bisa mencapai market surplus tadi, kelebihan untuk bisa dipasarkan. Teknologi saja tidak cukup, harus tersedia sarana prasarana produksi dan peralatannya, ya. Pupuknya, obat-obatannya, benihnya, alat-alatnya harus tersedia. Tanpa ketersediaan tersebut, petani tidak akan bisa melakukan teknologi baru tersebut. Ya, ini sudah pasti bahwa dengan tantangan untuk meningkatkan produksi dibutuhkan sarana prasarana produksi yang memadai untuk itu. Yang keempat, ada perangsang atau insentif produksi bagi petani. Nah, petani memproduksi, ya, dengan ketersediaan sarana produksi yang ada, sarananya ada, tapi harganya mahal. Enggak merangsang bagi petani. Harganya mahal, ya, kemudian susah diperoleh dan sebagainya, maka petani perlu insentif untuk memproduksi. Perlu dorongan-dorongan untuk memproduksi, dan itu biasanya kita sebut sebagai subsidi-subsidi yang diperlukan. Ya, perangsang insentif produksi bagi petani. Tanpa itu, petani kecil kita yang punya lahan cuma 0,5 hektar, 1 hektar, kurang umumnya dari 1 hektar, ya, sedikit yang lebih dari 1 hektar, tidak mampu menyediakan sarana produksi tersebut, tidak mampu menyerap teknologi yang baru. Harus ada rangsangan supaya mereka mau menerapkan teknologi-teknologi tersebut. Ya. Nah, ini yang kita sebut insentif di dalam berproduksi. Petani sangat memerlukan itu karena statusnya petani bukan petani yang modern yang bisa mudah menyerap sebuah inovasi. Mereka perlu sesuatu supaya mereka bisa cepat menerima inovasi, ya, melalui insentif produksi tersebut, ya. Yang kelima adalah pengangkutan atau transportasi. Pasarnya tersedia, tapi sistem transportasinya belum dibangun, ya, jalan dan sebagainya. Jadi pembangunan pertanian membutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi, ya. Orang di Jakarta umumnya tidak punya lahan petani, penduduknya demikian banyak. Kalau sentra-sentra pertanian di sekitar Jakarta sulit sarana transportasinya, tentu orang Jakarta akan kesulitan memenuhi pangannya. Nah, perkembangan pertanian dari wilayah-wilayah pedesaan sekitar kota-kota besar harus dibuka jalur transportasinya yang memadai sehingga pengiriman pangan, bahan pangan untuk masyarakat perkotaan menjadi lebih terpenuhi. Begitu juga transportasi untuk pengangkutan sarana-sarana produksi tadi, ya. Jadi 5 esensial faktor ini, ya, harus Anda pahami, ya, lebih cermat lagi dan dihafal, ya. Memang ini 5 yang harus diperhatikan. Selain 5 faktor esensial tersebut, ada 5 faktor yang kita sebut faktor pelancar, supporting factors, ya. Supporting factor atau complementary factors, ya, yaitu pendidikan pembangunan pertanian. Nah, itu di awal Orde Baru ini bagaimana pendidikan pertanian digencarkan. Fakultas-fakultas pertanian dibuka di banyak universitas, di banyak provinsi, ya. Karena memang sangat membutuhkan, petani perlu pendampingan dari tenaga-tenaga yang berpendidikan, ya. Pendidikan baik diploma 1, 2, 3, sarjana, ya. Bahkan SMK SMK dibuat di masa awal pembangunan pertanian yang gencar ini di masa Green Revolution. Karena dia memang jadi syarat, tanpa ini petani tidak terbantu oleh tenaga-tenaga pendamping yang sudah mendapat pengetahuan tentang teknologi tersebut, ya, penggunaan sarana prasarana. Petani perlu, ya, disampaikan inovasinya,
diuji cobakan inovasinya. Pendidikan diperlukan juga untuk menghasilkan teknologi-teknologi tersebut melalui riset-risetnya. Tidak bisa diletakkan pada lembaga-lembaga riset pemerintah saja, tapi bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Jadi pembangunan pendidikan untuk pengembangan pertanian ini menjadi kunci yang memperlancar itu. Ya. Tanpa ini maka kelima faktor utama tadi tidak akan bekerja efektif. Tanpa pelancar, 5 faktor utama tidak akan efektif. Teknologi tidak akan berkembang kalau pendidikan tidak berkembang. Katakanlah seperti itu. Ya. Kredit produksi. Nah, insentif melalui kredit, tersedia sarana-sarana produksi, produsen-produsen sarana produksi juga membutuhkan kredit. Nah, kredit ini menjadi faktor pelancar. Tanpa mereka, tanpa perbankan, ya, BRI waktu itu dibangun, bank-bank daerah, setiap provinsi dibangun untuk membantu itu semua. Baik penyedia faktor produksi, petani, dan juga pengolah hasil petani mendapatkan kredit untuk mendorong pembangunan pertanian. Semua sektor yang terkait pertanian ya itu menjadi kliennya Bank Rakyat Indonesia karena memang Bank Rakyat Indonesia diarahkan untuk membantu sektor pertanian. Ya, kebijakannya sampai di tingkat kecamatan hanya boleh ada BRI, bank lain tidak boleh masuk. Kemudian setelah bank-bank provinsi bisa dibentuk, nah, yang ada di kecamatan cuma bank tingkat provinsi, ya bank-bank seperti Bank Nagari, juga Bank BRI, bank swasta bahkan bank nasional besar lainnya tidak diizinkan untuk bergerak sampai level kecamatan. Nah itu kredit petani, ya kredit untuk produksi itu menjadi faktor pelancar dalam pembangunan pertanian. Yang ketiga gotong royong, kegiatan bersama. Ini kelembagaan. Ya. Kelembagaan petani menjadi pelancar. Petani harus diorganize dalam kelompok-kelompok tani, bahkan dapat membentuk koperasi. Di gerakan Green Revolution, ya, dalam pertanian, petani tidak hanya diminta untuk melakukan perubahan-perubahan teknologi, tapi juga dibentuk dalam kelompok-kelompok tani, koperasi-koperasi, sehingga bisa membangun kegotong royongannya, kegiatan bersamanya. Dan ini menjadi faktor pelancar untuk tercapainya inovasi-inovasi tersebut. Tanpa ini, ya, diduga tidak akan mensukseskan seluruh faktor ya, esensial tadi. Keempat, perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Ya. Bangunan pertanian tidak cukup diserahkan pada kondisi yang ada saat ini. Dalam hal ini di awal-awal tahun 66 itu artinya kondisi pertanian kita masih sempit, ya kan? Perlu perluasan. Makanya dibangunlah irigasi-irigasi besar, ya, Waduk Jatiluhur, Bengawan Solo, buat waduk-waduk besar di Jawa untuk bisa menghasilkan katakanlah ketersediaan air yang lebih cukup untuk perluasan areal sawah, ya, terutama areal pangan, pertanian tanaman pangan. Nah, ini harus dilakukan. Untuk memodernisasi itu irigasi dibangun. Perbaikan melalui perluasan areal lahan pertanian harus dilakukan melalui pengembangan jaringan-jaringan irigasi. Kemudian meletakkannya di dalam perencanaan nasional. Pembangunan pertanian harus berada di dalam kerangka pembangunan nasional. Berapa persen anggaran negara diberikan untuk pembangunan pertanian. Nah, sejauh mana sebuah negara meletakkan itu. Nah, inilah yang akan memperlancar proses pembangunan pertanian ya di Indonesia yang mengacu kepada pemikiran A.T. Moser tadi. Dan ini yang dilakukan memang ya Green Revolution. 5 faktor esensial ini harus Anda ingat: pasar, teknologi, sarana produksi, insentif produksi, dan transportasi. Faktor pelancarnya pendidikan, kredit, kelembagaan, perbaikan dan perluasan lahan, dan kelima perencanaan nasional.
Nah, ini kita tinggal hubungkan dengan model pembangunan pertanian kita. Bagaimana cerita kita tentang pembangunan pertanian sebelumnya, bagaimana teori pembangunan ya mengacu kepada ke faktor-faktor pokok dan faktor-faktor pelancar ini. Nah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk tambahan materi terakhir kita di perkuliahan ke-7 dan juga jadi termasuk di dalam bahan ujian tengah semester Anda nanti. Harap Anda pelajari lagi dengan bahan yang tersedia di e-learn. Sukses untuk Anda di ujian nanti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.